Ya guys, pagi ini saya sudah berada di Curahem lagi guys ya, Curahem. Dan kebetulan di depan itu ada bisnya Sinarjaya Medium guys ya. Ini trayek Serang Cigemblong. Jadi setelah dirintis oleh Damri untuk beberapa jalur rintisan di Banten ini, kemudian dilelang oleh pemerintah, oleh Disub Banten dalam hal ini, kemudian dimenangkan oleh Sinarjaya Group ya. Dan sekarang itu udah jalan di jalur Serang Cigemblong via Rangkas Bitung Gunung Kencana, kemudian ada Serang Katapang ya via Gunung Kencana atau Rangkas Bitung Malingping. Tadi juga saya papasan dengan unit yang berangkat dari paginya dari Serang ke Cigemblong ya. Sinarjaya, PT Sinarjaya Megah Langgeng. Ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 4 bulanan kalau salah, 3 bulan gitu ya. Pakai unit medium Mitsubishi sepertinya ini. Ada lambungnya 71 FAC berplat B ya. Ya, setahu informasi saya sejauh yang saya tahu itu kurang lebih ada 7 trayek kalau nantinya berjalan semua itu. Ada jalur Cibaliung sampai Sumur kalau tidak salah, Taman Jaya. Kemudian jalur Bayah juga ada sebenarnya ya. Yang rintisan itu Sawarna guys ya. Kalau Cikotoknya itu kan sudah reguler ya, udah Damri udah reguler. Kalau jalur rintisan itu Sawarna. Tapi yang Sawarna ini sekarang masih jalan Damri ya, Damri perintis gitu. Nah, belum digantikan oleh Sinarjaya ini. Tidak tahu kenapa, atau memang belum gitu ya, belum diganti oleh Sinarjaya, atau mungkin ada hal lain ya, saya kurang tahu. Ya, tentu namanya juga masih perintis, okupansi penumpangnya masih minim ya. Tapi saya lihat tadi untuk yang arah Cigemblong, di kursi depannya 2 kursi itu ada penumpang ya. Mungkin ada beberapa penumpang. Nah, jadi jalur ini Cigemblong, dari Cigemblong berangkat pagi yang ini melalui Kecamatan Cijaku ya. Kemudian di Lebak Siu ke kanan ke arah Gunung Kencana, ini di Kecamatan Gunung Kencana, kemudian melewati Cileles ya ke Cikulur, dan nanti singgah di Terminal Mandala dia ya. Dari Terminal Mandala lanjut ke Serang. Nah, saya tidak tahu persis ini ke Serangnya apakah via petir ya, jalur biasa, atau via tol gitu. Waktu itu juga pernah ada yang satu lihat lewat tol, atau mungkin gimana kondisi ya. Nah, saya kurang tahu persis, mungkin ada yang tahu, atau lewat mana, apa lewat Pandeglang ya, ke Kadubanen misalkan, ke yang lain. Nanti saya cari tahu juga guys. Ya, memang di Banten Selatan ini, terutama Kabupaten Lebak dan Pandeglang ya, layaklah dibutuhkan sarana transportasi yang bisa melayani masyarakat itu 24 jam ya, bukan cuma trip di pagi atau siang, karena masyarakat kan bisa saja bepergian itu saat sore, saat menjelang malam gitu ya. Sementara angkutan umum yang ada itu hanya setengah hari gitu ya. Contoh kalau dari Bayah itu terakhir itu pukul 13 ya, itu untuk Elep dan Damri yang dari Cikotok itu. Nah, ke sore dari 13 ke 4 ke 16 ke maghrib bahkan ke 18 tidak ada sama sekali. Sementara kan yang namanya keperluan masyarakat itu kan kita kadang-kadang tidak tahu ya, ada yang sifatnya mendesak, ada kebutuhan, harus pergi, harus pulang dan lainnya ya. Makanya masih belum nyambung, sehingga penumpang itu belum bisa
prediksi atau gerak penduduk itu secara sirkuler itu belum bisa di ini ya, karena akhirnya lari lagi ke kendaraan pribadi gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan jalur-jalur yang sebenarnya sama ya kategorinya, misalkan POMGI ya di Kabupaten Sukabumi itu dari Pelabuhan Ratu itu sudah hampir 24 jam dia. MGI Putra Bahari yang ke Terminal Baranang Siang Bogor. Nah, itu jalur itu sudah jalur padat penumpang ya. Nah, mungkin saja seiring dengan perkembangan pertumbuhan Bayah Raya ya, atau menjadi kota Malingping, nantinya tuh masyarakat yang melakukan pergian atau gerak penduduk itu setiap hari semakin meningkat dan layanan transportasi umum itu makin lengkap lagi ya. Selain bis juga ada travel, ada nantinya juga sudah akan digagas kembali ada kereta api ya dari Rangkas Bitung ke Labuan dan dari Saketi ke Bayah ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, perkembangan Banten itu kan terfokus di utara ya, di utara, di kota Serang, Cilegon, kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Raya lah istilahnya. Sementara untuk dua kabupaten di selatan, Lebak dan Pandeglang itu tertinggal ya. Nah, terobosan itu dijawab dengan dibukanya jalur tol Serang Panimbang yang sekarang sudah beroperasi seksi 1 itu pintu Rangkas Bitung. Nah, nantinya harapannya setelah ada tol tersebut ada wilayah-wilayah baru, ada pusat pertumbuhan baru, baik untuk industri dan tentu saja akan diikuti oleh pemukiman misalnya di sepanjang jalur tersebut. Nah, nanti kedepannya mungkin saja pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi ya, tentu membutuhkan sarana transportasi yang lebih lengkap, sehingga nanti ke selatan ini ke Bayah ke Malingping akan ada PO-PO besar lagi seperti Sinar Jaya dengan mengoperasikan big busnya guys ya, sehingga nanti bisa saja kan ada bis malam. Nah, saya juga mendengar kalau tol Serang Panimbang sudah beres beroperasi sampai ke Panimbang, mungkin saja ada operator bus besar itu yang masuk seperti Hiba Group misalkan, yang sekarang juga Hiba itu kan mengakuisisi Murni ya dan Asli Prima Labuan, sehingga bisa nanti ada salah satu yang dibuka di jalur Malingping atau misalkan Prima Jasa ya dari Rangkas Bitung Priuk itu bisa sampai di Malingping ya. Tentu persaingan semakin ketat karena bersaing ya, semakin mampu bersaing menyuguhkan layanan yang terbaik, pasti dia yang bisa survive. Mudah-mudahan saja seperti itu ya, berharap perkembangan transportasi Banten Selatan ke depannya. Oke guys, seperti itu saja ya, karena saya juga harus fokus setir. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum.